Untuk pertanyaan pertama, kalau misalnya mendekati malam satu suro nih Pak, apakah perawatan dari kebo tersebut ada perlakuan khusus atau tetap seperti biasanya Pak? Ya, tetap seperti biasanya. Malam satu suro kan itu 1 tahun sekali ya, itu memperingati tahun baru Islam itu 1 tahun sekali. Jadi kalau mau malam satu suro itu cuma cara dilatih itu cuma 2 hari gitu dong, keliling wilayah keraton. Kalau tiap hari ini kan di sini di alun-alun sini tidak boleh dikeluarin, jadi cuma itu dong. Kalau malam satu suro harus dilatih dulu kan, cuma 2 hari. Oh berarti dengan latihan itu ya Pak, biar kebonya itu tetap tenang. Iya, biar kaki bisa karena Jawane lemes ke itu loh, kakinya ben itu. Kalau malam satu suro udah itu haranan itu dari keraton ya, ini kan pusaka keraton. Jadi kalau kalian dibutuhkan ya harus siap itu siap. Apakah ada kejadian yang unik nih Pak selama Bapak bekerja merawat atau mungkin saat persiapan kirap satu suro Pak? Nah, dulu pernah malam satu suro lahiran itu pernah tahun 2023 kelihatan itu malam satu suro pas lahiran itu, jadi nggak ikut, jadi tak tinggal di sini itu. Apa motivasi Bapak sampai mau untuk menjadi penjaga kerbau ini Pak? Kan saya kan dari turun temurun ya. Oh. Dari dulu kakek saya nggak ada, terus ke ayah saya. Jadi ayah saya nggak ada, terus lanjut saya kan itu nguri keraton lah, budaya. Jadi itu juga turun temurun itu kelihatan. Apa harapan Bapak terhadap kelestarian tradisi kebo bule ini di tengah zaman yang semakin modern Pak? Kan kebun ini kan juga dirawat kan, juga bertumbuh itu loh, kan dirawat. Ya, mudah-mudahan selama 1 tahun sekali melaksanakan kirap pusaka itu kan, satu tahun sekalian surat pusaka. Sedangkan kebo ini kan sebagai cucuk lampah itu di depan sendiri, bisa berjalan lah setiap tahun. Tradisi malam satu suro merupakan bagian dari warisan budaya keraton yang berasal dari masa Mataram Islam. Penanggalan Jawa yang digunakan hingga sekarang ditetapkan oleh Sultan Agung Hanyakrokusumo yang menyelaraskan kalender Jawa dengan kalender Islam. Bulan Suro menjadi awal tahun baru Jawa dan seringkali memiliki selisih dengan kalender nasional karena perbedaan perhitungan hari. Bagi masyarakat Jawa, bulan ini dianggap sebagai waktu yang sakral untuk refleksi diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui penelitian ini, kami melakukan observasi dan wawancara langsung di keraton untuk memahami makna, sejarah, serta pelaksanaan upacara malam satu suro secara lebih mendalam. Dalam rangkaian upacara terdapat prosesi jamasan, yaitu pembersihan benda pusaka. Pusaka ditutup dengan kain putih saat dibersihkan untuk menjaga kebersihan serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat pusaka merupakan benda tajam dan sakral, proses pembersihan dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan tradisional seperti minyak khusus, asam, dan belimbing wuluh. Penggunaan bahan tradisional ini menunjukkan bahwa tradisi masih dijaga keasliannya dari generasi ke generasi. Selain itu, jamasan juga dimaknai sebagai simbol perawatan dan penghormatan terhadap peninggalan leluhur. Nilai spiritual dan mistik. Dalam kepercayaan keraton, pusaka tidak hanya dianggap sebagai benda biasa, tetapi memiliki nilai spiritual yang mendalam. Dipercaya bahwa pusaka memiliki daya karena dibuat melalui doa, semedi, dan laku spiritual. Daya ini dimaknai sebagai kekuatan atau energi yang terkandung di dalam benda tersebut. Kepercayaan ini berkembang dari tradisi Jawa yang menggabungkan unsur budaya dan spiritualitas. Namun, pemaknaan terhadap unsur mistik ini
tetap kembali pada kepercayaan masing-masing individu. Kebo bule merupakan bagian penting dalam tradisi keraton dan telah dipelihara secara turun-temurun sejak zaman dahulu. Keberadaannya bahkan dikaitkan dengan sejarah panjang, termasuk masa Majapahit, dan terus dilestarikan hingga sekarang. Setiap kebo memiliki nama, seperti Rebo, Pahing, atau Kliwon, yang biasanya disesuaikan dengan hari atau momen tertentu. Selain itu, setiap kebo juga memiliki karakter yang berbeda-beda, layaknya manusia. Pemilihan kebo untuk kirap dilakukan oleh pihak keraton dengan mempertimbangkan kondisi dan kesiapan hewan tersebut. Jika ada kebo yang meninggal, maka akan dimakamkan dan diperlakukan secara khusus. Bahkan terdapat kepercayaan di masyarakat bahwa kotoran kebo bule dapat membawa kesuburan bagi tanah dan tanaman. Pada malam 1 Suro dilaksanakan kirap pusaka yang dimulai dari dalam keraton. Sebelum kirap dimulai, para abdi dalam berkumpul dan mempersiapkan jalannya upacara. Pusaka yang dibawa biasanya berupa tombak dengan jumlah yang dapat berbeda setiap tahunnya. Di bagian depan terdapat pembawa dupa, payung, dan perlengkapan lainnya sebagai bagian dari prosesi. Kirap dimulai tepat tengah malam dan melewati rute tertentu di sekitar kota sebelum kembali ke keraton. Dalam prosesi kirap, peserta melakukan tapa bisu, yaitu berjalan tanpa berbicara, makan, atau minum. Hal ini dilakukan sebagai bentuk doa, meditasi, dan refleksi diri kepada Tuhan. Peserta juga berjalan tanpa alas kaki agar dapat merasakan hubungan langsung dengan alam. Selain itu, dalam tradisi Jawa dikenal juga laku prihatin atau tirakat, seperti tak tidur, berpuasa, atau menyepi untuk melatih batin. Beberapa orang memilih pergi ke tempat sunyi seperti gunung atau pantai untuk berdoa, sementara yang lain melakukannya di rumah. Di era modern, tradisi ini tetap dilestarikan oleh keraton sebagai bentuk menjaga identitas budaya. Generasi muda diharapkan tidak hanya melihat tradisi ini sebagai ritual, tetapi juga memahami nilai spiritual dan kehidupan yang terkandung di dalamnya.